kasih Tuhan. Engkau kumpulkan kami sini, Engkau naungi kami, supaya Engkau memberikan kekuatan baru kembali bagi kami dalam melayani-Mu. Oleh karenanya perlengkapilah kami dengan kasih-Mu Tuhan, dengan firman-Mu, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini AC kedinginan di sini, bisa dikecilin. Shalom saudara. Shalom. Kurang mantap. Apa yang terjadi? Shalom. Ah, itulah. Baik. Mari kita buka terlebih dahulu 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat 9 dan ayat 10. Dikatakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara yang kekasih, karena lagi hangatnya sejak awal tahun ini kontestasi ya, oke. Ya, lagi hangatnya sehingga kadang-kadang gereja nggak tahu posisinya di mana. Karena apa? Karena ada propaganda seperti begini. Ya, tentukanlah pilihanmu, karena ini akan menentukan nasib bangsa ini. Apa? Dalam 5 tahun katanya, kan gitu. Sering dengar itu? Halo, sering dengar itu? Sering kali, bahkan kita mengungkapkan itu kali kan? Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Nggak ada tempat. Tuhan di mana? Kalau karena itu dasarnya, mungkin gereja perlu kembali menyadari, gereja ini siapa? Gereja ini apa? 1 Petrus 2 ayat 9 ingatin apa? Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tahu artinya imamat rajani? Satu kumpulan orang percaya yang dipimpin oleh raja, milik raja. Nah, ini yang paling enak yang ketiga. The peculiar, maksudnya umat kepunyaan Allah sendiri. Wih, ngeri ya? Umat kepunyaan Allah sendiri. Kadang mungkin saudara punya banyak waktu ya untuk melihat YouTube atau ini. Coba wawasannya udahlah, nggak usah pusing melihat yang gini. Ada wawasan begini. Coba saudara lihat keajaiban alam ini. Atau saudara lihat suatu pergerakan gereja. Sampai kadang-kadang begini. Saudara ketika berhubungan berdoa sama Tuhan atau berhubungan sama Tuhan, seakan-akan dunia ini hanya milik saudara dengan Tuhan dan dunia ini, kan gitu ya. Ya. Tapi coba saudara lihat di belahan sana. Saudara lihat di belahan di mana Tuhan bekerja. Luar biasa. Kalau kita sadari, kalau kita lihat,
Tuhan yang luar biasa itu saudaraku, kita bisa berkata, that is my God, itu Allahku, luar biasa. Supaya waktu kita melihat bangsa kita enggak guncang, enggak apa maksudnya? Enggak bimbang, ya. Enggak ragu. Karena siapapun yang ini, kalau Tuhan enggak suka, di tengah jalan bisa dihentikan enggak? Bisa dia ganti enggak? Itu namanya Tuhan berdaulat. Kalau sekarang mungkin agak enak ya, berbeda pilihan enggak tegang-tegang kali, walaupun ada tegangnya kali ya, tetapi enggak tegang-tegang kali. Ya. Ada yang frustrasi? Ada yang gak bisa tidur? Pastor senyum, kita tahu lah maksudnya, no, gak ada. Gak ada, saya gak mau pusing itu. Tetapi ini karena firman Tuhan. Ingatkan, kita harus jadi gereja yang meyakini ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ini kan teori ya, ini diomongin. Sesungguhnya negeri ini maju. Wah, memang kata ini kata ekstrim ya. Ibu Suset juga bilang gitu kan. Negeri ini bukan orang-orang tertentu yang pegang. Harusnya yang mengontrol adalah gereja. Halo gereja? Lo gak berani. Gereja Tuhan. Tapi kadang-kadang gereja Tuhan dengan masalahnya sendiri yang gak bisa keluar-keluar. Ya. Gimana mau mengelola bangsa ini. Memaafkan aja masih sulit. Menerima kekurangan aja masih sulit. Belum bisa melihat bahwa ada Tuhan yang besar di balik orang ini. Dan tinggal orang ini terbuka sama Tuhan. Maka akan luar biasa. Saudara, seringkali kita yang mengecilin Tuhan, ya kan? Tuhan gak pernah kecil saudaraku. Tapi kita yang mengecilin Tuhan. Seakan-akan ketika kita lagi berdebat, ketika kita lagi bersoal, Tuhan tadi mana? Iya kan? Tuhan tadi mana? Saya mau tanya dulu sama saudara. Saudara pernah debat gak sama saudaramu? Pernah gak? Debat tuh maksudnya diskusi tajam, bukan diskusi aja. Kalau hanya diskusi oke. Diskusi tajam pernah gak? Pernah. Tuhan ada di mana? Pada saat itu Tuhan ada di mana? Di mana waktu saat debat itu? Ada di dalam kamu enggak? Ada di tengah-tengah ngocehanmu enggak? Ada. Halo, ada? Saya mau nanya dulu sama saudara. Kalau saudara lagi debat, tiba-tiba Pak Presiden di situ berubah enggak gaya saudara? Halo, berubah enggak? Lupa enggak dengan masalah? Nanti dulu ya kan? Oh, salam dulu ya enggak? Ya toh? Foto dulu. Salam dulu. Bahkan kalau dia bilang, apa masalah kalian? Enggak gini loh sebenarnya. Jadi kecil masalah itu ya. Ya, jadi kecil. Tapi aku tanya lagi sekali lagi. Waktu saudara lagi debat dan tegang, Tuhan ada di mana? Gak ada yang jawab. Di sini boleh jawab. Tuhan ada di mana? Ada di situ. Kau hargai enggak dia di situ? Enggak kan? Makanya ditanya kamu ini orang bertuhan apa enggak? Kau kecilkan Tuhan. Lebih ngeri menghadapi pendeta daripada ngadepin Tuhan, ya kan? Kalau pendeta di situ mungkin agak, ya inilah Pak Pendeta, inilah pastor, begini-gini. Tuhan lebih rendah. Saya ajarin ini saudara. Saudara ini pelayan kan? Yang melayani kan? Biar saya tunjukkan, biar saya beri arahan dasar saudaraku. Syukur ya. Saudara banyak yang hadir, kasih tahu teman-temannya. Begini saudara. Memang Tuhan gak kelihatan. Tuhan kita lihat pakai iman kan? Tetapi buktinya kita sering gak beriman. Karena kita tidak menyadari Tuhan ada di sama kita. Tuhan ada di antara kita. Melayani. Saudara,
Banyakkan sekarang, ya, banyak orang melayani atau mau tampil. Halo? Halo? Banyak melayani atau mau tampil. Entahkah dia sebagai pembicara, entahkah dia sebagai song leader, PW apa itu? Present worship, usher, dan lain. Mau tampil atau mau melayani? Agak rohani, melayani sambil tampil, ya kan? Supaya selesai. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Yang kau layani tidak kelihatan. Ya toh? Ini yang paling gampang nih, kita lihat begini. Yang tampil dulu lah, nanti mengikutnya itu. Ya. Entah saya pembicara, entah apa. Yang paling dilihat kalau tampil kan apa, singer, ini apa namanya? PP ya. Ya ada L, ada singer, ada musik, ada penari, WL lah ini. Ada orang yang di sini semua. Mewakili ini semua ada. Oke. Kamu melayani apa kamu tampil? Kamu menurut saya dan evaluasi yang ada masih banyak pikirin tampil. Minta maaf, di sini saya bisa ngomong, boleh kan? Boleh kan? Kenapa dikatakan kamu lebih fokus tampil daripada melayani dia? Satu, kalau lagi kau lihat ada yang gak pas, kesel gak kau sama yang buat gak pas itu? Tanya dulu. Kesel nggak kamu? Kesel nggak? Ini orang yang tampil ngomong dong. Yang tampil, yang melayani. Kesel nggak kamu kalau ada di antara kamu yang tidak baik nampilnya? Kesel nggak? Kesal. Kamu lebih fokus tampil. Yang kedua, latihan serius nggak? Jawab dulu. Latihan serius gak? Gak pernah datang ngecek, perlu sekali-sekali ngecek kan? Ya. 3, latihan datang apa enggak? Saudara, kalau orang melayani, dia latihan, dia tetap melayani. Siapa yang bilang latihan tidak melayani? Yang kau keluarkan dari suaramu apa? Aku menyembahmu. Kalau kau tidak tertuju sama Tuhan, makanya waktu itu sia-sia. Waktu itu sia-sia. Makanya latihan gak jadi serius. Karena kau membuat waktu itu sia-sia. Engkau tidak fokus pada yang kau bilang. Engkau tidak fokus pada yang kau sedang layani. Hanya bedanya waktu pas ibadah dilihat orang lain, jemaat. Waktu latihan siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Itu aja gak bisa kau jawab. Siapa yang lihat? Loh, halo. Jawab dulu apa yang saudara tahu. Siapa yang lihat saat kau latihan? Tim, tidak ada? Tim begini. Tim tidak ada, oke? Sasden, siapa yang lihat? Kau lagi latihan ya? Lagi latihan, siapa yang lihat? Gak ada, gak apa-apa. Yosi? Sama. Yang di PW aja yang tanya, kan kalian enggak kan? Siapa yang? Ruth. Siapa yang lihat waktu main musik? Hah? Sesama yang melayani. Ya enggak, ini bukan salah, bener, nanti dulu. Minar atau adik ini yang penari? Nah, Sani namanya?
Nah nih, ada nih. Yang melayani. Minar juga, ya maksudnya yang sama melayani. Tulus, jangan bengong, boleh orang ditanya. Menurut Tulus, jangan banyak ngelamun Tulus. Menurut Tulus siapa? Sama, saudaraku, ada satu yang kurang rupanya pengajaran sama saudara. Jangan semuanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di hati saudara. Saudaraku, tentara-tentara Tuhan, yaitu para malaikatnya, itu ada. Itu ada. Dia nggak kelihatan, kadang-kadang bisa muncul, tetapi itu ada. Ketika kau menyembah, dia menari. Ketika alunanmu sungguh-sungguh dengan hatimu, dia bergembira. Dan Tuhan melihat satu kumpulan yang besar, mungkin belum orang saudaraku. Tapi engkau sedang melayani. Begini, waktu satu orang diselamatkan, siapa yang bergembira, yang melayani? Atau siapa yang bergirang-girang, siapa? Kok tahu saudara? Hah? Ada ditulis. Iya kan? Tuhan suka orang diselamatkan. Tuhan suka dia disembah, ya toh? Tuhan suka dia dipuji. Setiap konten itu ada. Malaikat bersuka cita. Malaikat bergembira. Pastor ini sekarang sudah mulai di alam roh begini. Saudara-saudara, begini. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini harus punya satu semangat dan keyakinan. Termasuk begini. Saudara pernah ikut persekutuan? Jangan pura-pura. Pernah kan? Oke lah, mau itu rayon, mau ini persekutuan. Tiga yang hadir sama 30, semangatnya beda enggak? Beda. Saudara berkhotbah di depan 3 sama di depan 20, beda enggak? Berarti saudara masih tampil. Ya. Ya nggak apa-apa, kan itu pengakuan yang jujur, ya kan? Ya toh? Waktu 3 yang hadir, 20 yang hadir, malaikat ada di situ nggak? Ada. Wong 1 jiwa saja selamat, gembira nggak? Ini ada 3 kandidat. Ada 20, it's the same. Ya, dalam perjalanannya saya juga melalui masa gitu. Ya, kalau 3 kurang semangat, ya kan? Tapi kalau 20, semangat kali. Tapi di sini saya pernah menjalani, ya. Jumlah sedikit, jumlah banyak pernah. Mungkin yang paling sedikit saya pernah datang itu saat Sasden ya. Saat yang di situ, rayon apa kamu tuh? Suntai, cuma 5 orang ya. Ya. Tapi aku tetap semangat kan? Tetap semangat. Karena kita harus tahu, bagi anak Tuhan sekali mau menyebut Tuhan, nggak ada namanya latihan, nggak ada namanya pelaksanaan, harus bahwa itu aku melayani. Halo, aku melayani. Kalau engkau nggak bisa lihat jiwa, bisa melihat jiwa sedikit, lihatlah di balik jiwa itu ada para malaikat Tuhan. Makanya gini, ya, seringkali kau berjalan sendiri merasa jalan sendiri merasa ada satu kelompok itu takut sama setan, ya toh? Ada kelompok persekutuan yang takut sama setan.
itu tandanya masih merasa sendiri, iya kan? Ya, serius lah, masih merasa sendiri. Kalau dia nggak merasa, dia tahu. Karena ini harus dilihat dengan mata iman. Kalau engkau melayani, yang diperlukan dalam melayani adalah iman, mata imanmu. Engkau melihat itu, bahwa ketika aku berjalan, aku tidak sendiri, aku bersama Dia. Ya, yang jelas Yesus di hatiku. Bukan cuman itu, pasukan malaikatnya menyertai aku. Kalau baca Alkitab jangan tanggung-tanggung. Bukan hanya satu jiwa diinjili dan selamat, malaikat bersuka cita. Tetapi saat kamu menyembah, saat kamu mengalunkan satu pujian, dia bergembira. Halo? Saya mau punya konsep kita nih sekarang ya. Ini yang melayani ya. Kamu sadarilah ketika kamu latihan, masuk dalam dimensi yang baru, bahwa latihan pun melayani. Kalaupun kamu latihan dan tidak tampil, kamu sudah melayani. Ngerti maksudnya? Ngerti maksud saya? Halo, ngerti gak? Kalau kamu melatihan supaya tampil, namanya kamu mau tampil. Kalau karena nggak tampil, aku nggak mempertajam. Padahal suara masih lari, nari masih lari. Ya hanya mau beri waktu ketika mau tampil. Saudara, motifnya masih mau tampil. Ketika motifmu mau melayani, waktu latihan aku sedang berhadapan pada saudara-saudaraku dan para malaikat akan ikut serta. Sehingga begini, itu pemberesannya cepat begini. Bisa saja salah ya kan? Bisa enggak? Yang nari bisa salah latihannya. Karena engkau fokus pada dirimu, iya bisa salah. Kalaupun sama Tuhan, Tuhan inilah tarianku. Waktu salah, oh masih kurang baik. Aku ingin beri yang terbaik. Diulang-ulang dengan hati. Aku ingin yang terbaik pada engkau yang lihat aku saat ini. Jadi niat berubah itu sungguh-sungguh. Ya, saudara pernah latihan tapi niat berubahnya nggak sungguh-sungguh. Pernah lihat nggak? Pernah nggak? Pernah. Ini saya ngomong dengan PW, Praise and Worship dengan timnya, bukan berarti sama yang lain, enggak. Termasuk sama Aser. Aser, ya. Kamu tampil enggak? Kamu tampil atau kamu melayani? Aser ada latihannya enggak? Gimana cara latihannya? Pak Joni, apa yang dilatih? Waktu Aser yang dilatih apa? Hah? Kasih tunjuk saya dulu dong, saya kan pengen tahu. Hah? Apa yang dilatih? Apa yang dilatih? Angkat tangan dulu yang Aser siapa? Mana? Kok pada diam semua? Kau pernah latihan? Pernah latihan? Atau tembak aja, mana jadwal, sikat. Pernah latihan enggak? Pernah? Ani pernah latihan? Kok bingung? Enggak pernah? Enggak pernah. Latihannya ngukur baju. Hah? Latihannya ngukur baju? Hah? Doa aja, pokoknya doa saja. Saudara perlu latihan. Makanya Aser jadi kurang lancar ngomongnya. Besok bisa kalau saya khotbah saya tes, saya panggil Aser, kamu yang baca pengumuman, pasti grogi. Iya gak? Iya gak? Halo, iya kan?
Langsung suruh baca pengumuman, grogi nggak? Kenapa? Tidak pernah latihan. Ditanya, asar ada latihan nggak? Nggak ada. Kalau ada, apa yang saudara latih? Apa suruh latih dikasih tahu? Di rumahnya apa di sini? Iya, di sini yang sama-sama biar ada panduan. Ntar di rumahnya gaya bebas. Gaya bebas dia. Makanya nggak upgrade. Kalian latihan. Waktu lihat kaca pun, malaikat tuh di sana banyak. Nonton kamu. Tahun 2024, kita mau lihat satu perubahan. Bukan gerakan perubahan. Satu perubahan dalam Aser. Amin. Latihan. Dan waktu latihan, engkau sedang melayani dia. Malaikat yang kau layani, waktu kau latihan. Kalau kamu malas latihan, sesungguhnya kau nggak tahu bahwa engkau lebih fokus pada tampil daripada melayani dia. 2024, kalau masih ada yang lesu dalam persekutuan, kamu nggak tahu bahwa kamu sedang bertemu sama bala tentara Tuhan di dalam pertemuan itu. Kenapa? Karena kamu bangsa yang terpilih, kamu imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Bagaimana kamu bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar kalau enggak yakin ada yang menyertai kamu? Mana bisa kamu bersaksi kalau enggak yakin ada yang menyertai kamu? Mana bisa kamu menahan emosi kalau enggak yakin ada yang menyertai kamu? Saudara tahu, bukan gak ada orang bikin kata pahit sama aku. Bukan gak ada orang menyindir aku. Tapi gak tahu belajarlah, contohlah aku. Ketika ada orang begitu, hatiku bilang, Tuhan, kau dengar orang itu. Kejam kali dia ngomong sama aku. Tapi jangan bersuara. Di depan orang itu pula, jangan. Kejam kali. Kau lihat dia senyum. Tetap senyum. Keterlaluan ini, kurang ajar orang ini Tuhan. Bukan aku tak omongin. Ku bilang. Kau mau sabar? Halo, kau mau sabar? Kau dengar, kau lihat Tuhan ada di situ. Pada saat yang menguji kesabaranmu, dia ada di situ. Itu pula yang membuat kamu hati-hati ngomong. Karena malam bisa evaluasi, Tuhan tadi kelancaran aku ngomong. Padahal aku sudah senggol. Keadaan di situ kau gak sadar. Supaya kau berhenti. Akhirnya banyak tahu karena malaikat ada di situ nolong. Kita ini pelayan, aku bisa ngajarin saudara saat ini karena kamu ini melayani Tuhan supaya tahu betapa indahnya, betapa kayanya melayani Dia karena kamu adalah umat kepunyaan Allah. Amin. Yes. Ya, otot-otot imanmu harus diperbaiki. Bukan saya saja, semua kita ingin melihat sesuatu yang beda. Para pemain musik, hello,
para pemain musik. Kamu tahu nggak waktu kamu latihan kamu pencet? Nggak harus pada saat tampil. Waktu sudah berdoa kau niat memang mau latihan, kamu pencet setiap nada begini, udah siap malaikat mau menari. Tapi kau liatin musikmu saja, kau lupa. Sudah ada yang siap. Tapi nadanya salah, dia tahu, dia bergembira, dia nggak kayak pendetamu salah marah. Tidak, dia nggak kayak gitu. Mereka tidak seperti itu. Mereka nggak seperti itu. Karena dunia sudah menyodorkan yang lain-lain. Di dunia ini yang disodorkan seakan-akan dunia hanya milik kita. Nggak ada lagi Tuhan dan yang ini. Saudaraku, sudah nampak, sudah sering kali. Oleh karena itu, pada saat ini, kalau kita katakan kami siap membangun. Membangun apa? Membangun the body of Christ. Tubuh Kristus yang benar. Beri waktu sedikit. Saya tanya lagi, ini pertanyaan saya sering dan ini ginilah. Kamu pernah punya masalah dan mikirin? Pernah? Halo, pernah? Atau pernah sesuatu saudara pikirin? Sekalipun saudara di tempat itu, pikiran saudara bisa di Amerika sana nggak? Saudara di tempat itu bisa di neraka nggak pikiran saudara? Bisa kan mikir, aduh ngeri kali, aduh begini. Saya mau kasih tahu. Bisa waktu 4 jam habis mikirin. Bisa nggak tidur semalaman habis pikirin kata orang. Bisa. Dari waktu yang habis, berapa lama kamu bertemu Tuhan dan berdoa? Lupa Pak. Sampai pagi, sudah pagi, lupa aku berdoa. Saudaraku, engkau menghilangkan momen-momen yang indah. Karena bisa jadi masalah itu ada, dia mau ketemu sama kamu. Tapi kamu lewatin momen itu. Bagi Tuhan, tak ada yang, kalau nyanyi pintar. Bagi Tuhan, kau ungkapin semua. Sekarang gini, engkau capek mikirin, nggak libatkan Tuhan, kau mau harapin hasil? Halo, mau harapin hasil? Salah. Libatkan Tuhan. Kalau pengen tahu sekuat apa imanmu, seberapa banyak waktu kau pakai untuk menyadari kehadiran Dia dalam hidupmu. Tahun ini, saya mau mendengar orang-orang latihan serius. Amin. Amin. Semua latihan serius. Mau aser, latihan serius. Latihan serius. Apalagi diakonia, kau latihan serius. Orang diakonia pernah latihan nggak? Aku tanya dulu. Halo? Perlu nggak latihan? Latihannya kayak apa? Latihannya kayak apa? Wah, ini perlu banyak pelatih nih. Ya, latihannya kayak apa? Kadang-kadang saudara mengetuk pintu, mau ini aja agak susah kan? Latihannya begini. Bahkan termasuk introduction. Gimana? Kalau mengetuk pintu rumah dan mau bilang ini gimana cara ngomongnya ya? Cara begini. Role play. Coba tahu role play. Buat seakan-akan saudara ada yang menjadi orang yang mau dilayani, ada yang mau melayani. Role play tukaran. Bisa nggak ngomong? Saudaraku, hati ini penurut, betul. Hati ini ingin melayani, betul. Hati ini ingin mendatangi orang, betul. Tapi daging lemah dengan berkata, aku nggak tahu mau ngomong apa. Berhenti nggak? Niatanmu jadi berhenti nggak? Salah roh Tuhan? Bukan. Munculnya niatan, roh Tuhan sedang bekerja. Lambatnya perjalanan, engkau tidak mau melatih. Karena sudah diingatkan, roh penurut, tapi daging tahu itu.
tahu. Siapa di sini koordinator ASER? Mas Ria. Buat latihan. Kalau kurang guru tanya di grup siapa yang bisa melatih cara mengomong lebih baik. Cara menyapa dengan baik. Jangan begini, baru kelihatan lu. Masa ada orang datang, kemana aja, kupikir udah mati. Di pasar ada gak kayak gitu? Halo, di pasar ada kayak gitu gak? Gak bisa itu. Ya kan? Kupikir kau udah benci sama aku jadi gak mau datang-datang lagi. Gak usah keluar kata-kata gitu. Latih. Oke, Mas Ria? Oke, kalau kurang pengajar, kurang begini, sampaikan di grup pelayan. Amin? Halo, amin? Yes. Ini pemain musik, pemain koordinator musik, PW, singer. Perlu latihan enggak? Bahwa kamu latihan, kamu melayani enggak? Latihan. Nanti kalau enggak tahu, bilang di grup. Supaya ditolong. Diakonia, siapa nih koordinator diakonia nih? Renata, Ibu Renata. Ada dia? Oh, tunggu dia datang. Loh iya dong, ngapain ngomong dia nggak ada? Anak-anak, pelayan anak-anak, ada koordinatornya? Bu Feber. Kamu tahu apa yang harus, karakter apa yang harus dibangun bagi anak-anak? Perlu dilatih nggak guru-gurunya ini? Perlu. Pernah nggak kalian ungkapin, brainstorming namanya, ungkapin kamu perlu apa? Oh no, bukan itu maksud saya. Kamu perlu seminar, isinya apa yang kamu perlu? Cara bicara, cara menyambut anak-anak, cara membuat anak-anak nanti, bukan seminarnya maksudnya, isinya apa yang kamu perlu. Hah? Capek? Cara pendekatan sama anak-anak. Itu yang dibilang, bukan minta seminar. Karena banyak guru, siapa bisa, aku pun bisa. Tapi kan gak punya waktu kalian kasih tahu, bisa. Ngajarin gurunya, jangan ngajarin anaknya, mungkin aku kurang. Ajarin gurunya aku bisa. Banyak yang bisa. Bu Elisa bisa, tanya sama dia. Gak pernah dia diundang. 2024, amin. Amin. Bahwa kamu latihan, kamu benar-benar lagi melayani. Karena gak ngelihat orangnya, tapi yang tidak kelihatan memperhatikan kamu. Ini perubahan konsep dasar ini supaya benar nih melayani. Saya senang yang datang ini semua yang melayani, entah apapun status kamu. Yang penting, oh ini Ibu Renata udah datang. Ini apa ini? Ini apa ini? Diakonia ya? Jangan grogi Bu. Pastor mau ngomong, Ibu jangan tegang situ. Kelompok diakonia perlu latihan enggak? Perlu. Tahu enggak apa yang harus dilatih? Enggak usah tahu apa enggak, tahu aja. Tahu gitu loh. Tahu kan? Kalau perlu pelatih, bicara. Kami perlu bagaimana mengetuk pintu. Kami perlu kapan bisa menyampaikan ini loh, gimana mengkoneksinya, membagi ini dengan masalah rohani semua. Jangan sok tahu, ya. Tapi mau kami siap membangun apa yang mau kau bangun. Dirimu aja nggak tahu apa yang mau kau bangun. Ketua persekutuan, banyak di sini ketua persekutuan yang datang.
Banyak nggak? Hah? Jangan kasmaran terus, udah dari tadi. Banyak si Joni, Pak Bagas, ya. Sasden begini, saya mau kasih tahu. Kamu perlu dilatih gak? Perlu? Yakin? Sampaikan dalam hal apa? Ngusir setan, buat. Ngusir setan, biar diajarin. Tapi sampaikan. Ada yang minta ngusir setan kan? Ada, belum diajarin kan? Nanti diajarin. Sampaikan. Bagaimana mengatasi rasa malu, rasa minder. Perlu enggak? Bilang. Karena kita mau melatih, kalau enggak tahu subjek yang mau kita latih, artinya begini. Kamu enggak lapar, ku kasih makan. Hanya makan karena enggak enak kan gitu. Enggak enak, tapi bukan menikmati. Dan seringkali kayak gitu. Pelayanan menyediain sesuatu, bukan yang dinikmatinya. Tapi apa boleh buat? Sekedar. Jadi, kenapa kita harus perbaiki ini? Satu hal. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang udah ditulis. Yakinkan kamu. Kamu harusnya bangga, lebih bangga. Di sini ada caleg enggak? Halo, enggak ada caleg. Caleg. Caleg ya, calon lagi maksudnya. Kalau udah dulu lagi kan, caleg. Ada? Enggak ada. Saya mau kasih tahu. Kamu pun penting di hadapan Tuhan. Amin. Halo. Kamu pun penting. Amin. Gak yakin. Gak yakin. Hantus. Hantus itu penting di hadapan Tuhan. Lebih dari caleg. Gimana aja Pak Hantus nih? Mana? Yes ke? Amin. Siapapun presiden, aku pun penting. Tapi aku adalah hambanya Tuhan. Aku siap. Aku siap membangun Indonesia. Jangankan Indonesia, sampai ke ujung bumi. Jangankan Indonesia, sampai ke ujung bumi. Mari kita perbaiki saudara. Dasar-dasar suatu prinsip hidup melayani. Ketika engkau sudah katakan ini aku siap. Saat itu semua pasukan siap menolong saudara. Jadi latihlah dirimu mana yang kurang. Latihlah. Supaya ketika tampil, enggak ada lagi kata grogi. Setiap tampil grogi, engkau sedang tampil. Kalau engkau melayani, yang kau lihat ada Tuhan menyertaimu. Yang kau lihat para malaikat sedang. Nah karena enggak biasa saudaraku, ketika dilihat orang jadi grogi. Tapi biasakan. Kau sendiri pun, kau belum datang kawanmu, kau latihan sendiri. Kau latihan pada dia. Tuhan, aku mau melatih diriku. Ini persembahanku Tuhan. Ada amin? Yuk kita datang Tuhan. Ada pokok doa, tolong didoakan. Kita sedang mau membangun jemaat ini, jemaat yang sehat seperti yang dikatakan apa? Ayat itu. Karena pada nggak sehat ini, karena masih jauh dari itu. Saudara, tapi untuk itu pemimpinnya harus sehat, ya kan? Jadi doakanlah untuk pemimpinmu supaya sehat-sehat, ya, supaya sehat. Amin. Supaya sehat. Maksudnya bukan sehat fisik kawan.
Ya, sehat lahir batin, akalnya pun sehat, kepekaannya dalam iman pun sehat, hubungan pribadinya dengan Tuhan sehat. Itu konsekuensi. Uang pasti mengikuti sehat. Tapi batin ini harus sehat. Memiliki, maksudnya karakter Kristus makin lama makin ini. Itu yang seperti aku bilang tadi. Sadarlah bahwa di sekitarmu ada malaikat, ada roh Tuhan, ada Dia. Sadarilah. Doakan. Oke. Jangan juga ingat-ingat yang lalu. Tolong juga aku mohon saudara. Ketika saudara berdoa. Bawakan yang lalu. Tapi jangan ingat-ingat terus. Orang bisa berubah. Amin. Hah? Orang bisa berubah. Percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan tetapkan, Dia pasti punya maksud. Tapi ingat, pemimpin pun mungkin rohnya penurut, dagingnya lemah karena kau gak mau latih. Latihlah. Kau gak mau lawan penghambatnya. Pernah gak di dalam batin ini ada dorongan, kayaknya aku mau melayani ini. Malas ah. Roh Kudus sudah bekerja. Kasih kerinduan itu. Tapi aku yang tidak bekerja. Sebelum tutup, dari pasal yang sama dikatakan demikian. Ayat 15, 16, 16. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi apa dikatakan? Hiduplah sebagai hamba Allah, orang yang melayani Tuhan, hambanya Tuhan. Bangga kamu melayani Tuhan, kamu harus bangga. Nanti waktu lain diperlengkapi lagi, kamu gak sendirian. Bangga kamu. Ada yang di sekitar kamu, malaikat pencatat namanya. Saudara tahu kan? Waktu saudara balik ke surga, itu bisa dibukakan kehidupan saudara kan? Ada yang nyatat kan? Di situ ada malaikat pencatat. Dosamu pun dicatat. Waktu kau minta maaf, dia ambil eraser, dihapus. Sehingga waktu film itu diputar, gak ada lagi. Kamu tahu ada malaikat pencatat sekitar. Ketika kau minta maaf, dihapus. Jangan kau serius sekali lihat aku. Perhatikan, demikianlah yang harusnya terjadi. Ada malaikat penjaga, ada malaikat pencatat, ada malaikat pemuji. Semua pasukan Allah memenuhi. Tadi sebelumnya apa tuh lagu itu? Apa lagu itu sebelum saya kesini? Iya.
Ini bukan masalah saya suka lagu itu apa enggak. Tapi saya suka apa yang terjadi di sini. Latih terus rohmu melekat sama dia. Lagu banyak bisa dipilih. Tapi untuk attach, untuk terconnect, bukan masalah lagunya. Persiapan hati dan dia tahu gak apa yang dikatakan dalam lagu itu. Jadi doain tadi ya, para pemimpin. Kita lagi mau memperbaiki. Struktur pelayanan ini pun akan diperbaiki. Doakan saudara. Supaya benar-benar landasan ini siap. Kami siap untuk membangun. Sudah digaungkan 4 bulan itu, 4 bulan kan? Siap membangun. Jangan ngomong aja. Sekarang harus secara real. Siapkan sistemnya, siapkan orang-orangnya, siapkan hatinya. Pada hari ini, yuk datang sama Tuhan. Kita berdoa. Jangan Tuhan kami siap membangun. Membangun apa yang kau siapin? Kami doakan para pemimpin. Doakan para pelayan bisa sehat. Ingat, sehat bukan cuma badannya, tapi rohnya sehat.